and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translog, balik lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Oke, balik lagi sama aku Anggun sebagai host, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget nih, karena gimana caranya sistem GPS dapat meningkatkan efisiensi dalam pengiriman transportasi dan logistik. Dan juga yang kita tahu ya, bahwa transportasi dan logistik ini sangat berpengaruh pada ekonomi global, karena kita semua membutuhkan yang namanya transportasi dan logistik. Maka dari itu juga Itel Trisakti hadir sebagai menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Oke, pada episode kali ini aku nggak sendiri, kita sudah mengundang narasumber dari Aerotrax GPS. Halo Mas Aziz, selamat datang kembali. Halo. Ini berarti yang kedua kalinya ya Mas? Iya, ini yang kedua kalinya nih. Nggak tahu nanti ketiga keempat. Ada selanjutnya ya. Oke, mungkin teman-teman yang belum nonton boleh Mas diperkenalin dulu tentang Mas Aziz dan Aerotrax GPS ini apa? Oke, terima kasih banyak nih Kak Anggun ya, panggil Kak aja biar akrab. Terima kasih banyak Kak Anggun untuk diundang kembali ya mengisi di acara bincang-bincang ya. Bincang-bincang. Itu sebetulnya bincang-bincang ya. Ada hari ini. Perkenalkan, aku Ahmad Aziz sebagai technical specialist senior dari Aerotrax GPS. Aerotrax GPS ini sendiri mungkin teman-teman yang di episode sebelumnya yang sudah nonton pasti familiar ya gitu. Nah sekarang saya datang lagi teman-teman, semoga tidak bosan gitu, dengan topik-topik yang baru dan menarik lainnya. Jadi Aerotrax GPS itu perusahaan yang bergerak di bidang software sebenarnya, yang berbasis di Romania, di mana salah satu dari divisi kita itu bergeraknya di bidang GPS, jadi Aerotrax GPS. Dan saat ini kalau kita itu di Asia itu pertama kali di sini di Indonesia kita banknya. Berarti tentang sistemnya juga ya Kak? Betul. Jadi kita mulai dari, kalau kita bicara software ya, jadi kita sebenarnya complete solutions ya, mulai dari di sana itu ada farmasi, kemudian aerospace juga gitu ya, untuk kemudian dari kendaraan gitu ya, dari robotik, AI dan sebagainya. Cuman di sini kebetulan kita hanya membahas untuk yang divisi GPS-nya aja. GPS-nya. Betul. Oke, kita membahas tentang operasionalnya kali ya Kak. Betul. Jadi kan operasional transportasi sendiri ini merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, menurut Mas Aziz dari pengalamannya bekerja di Aerotrax GPS, apa sih manfaat yang didapatkan perusahaan setelah menggunakan sistem monitoring kepada armada? Oke. Nah, kalau kita bicara fitur ya di Aerotrax ini yang tadi kita bahas di awal dan kita sebutkan di awal, Aerotrax itu sebenarnya kita basisnya awalnya perusahaan software. Jadi kalau bicara fitur tuh sangat banyak dan lengkap gitu ya, dimana kita sangat fleksibel ya untuk implementasi. Jadi dalam penerapannya gitu ya, perusahaan itu punya banyak challenge-nya masing-masing gitu. Nah, challenge yang paling banyak dihadapi perusahaan itu ya pada umumnya dan industri itu ada di kebanyakan itu di biaya operasional. Nah, biaya operasional itu mencakup apa sih gitu ya kan? Nah, kalau kita bicara perusahaan logistik ya perusahaan logistik itu terbesar biaya operasionalnya itu adalah dari bahan bakar. Bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar itu pun menurut daripada research yang dilakukan Kata Data, nah itu 40% lebih itu yaitu penyumbang biaya logistik terbesar bahan bakar itu. Nah, baru turunannya ada apa lagi ya? Kita bisa sebutkan misalkan ada fraud gitu ya. Ada fraud, kemudian nanti ada juga untuk dari sisi misalkan kerusakan dalam perjalanan itu kan, makanya ada di cover insurance gitu ya, ada asuransi. Kemudian ada juga nanti dari sisi biaya pengemudi, kemudian operasional lain dan administrasi. Seperti itu. Ya. Oke, menarik, ini kan berarti operasional luas banget ya Betul. Mas. Nah, ngomong-ngomong, kita juga sekarang lagi banyak mengalami masalah nih Mas. Salah satu ini isu geopolitik antara perang Amerika, Iran maupun Israel. Dan ini yang menyebabkan kenaikan minyak yang melejit sangat tinggi sekali, dan itu pastinya akan berdampak pada transportasi dan logistik nih Mas. Nah, menurut Mas Aziz sendiri, bagaimana kenaikan harga ini bisa terjadi dan mempengaruhi operasional logistik?
Oke, ya. Jadi kalau kita bicara tadi ya bahan bakar sendiri tidak menutup kemungkinan akan jadi faktor utama ya. Jadi kalau biaya operasional mayoritas dari bahan bakar, harga minyak akan naik, otomatis harga bahan bakarnya bakal naik. Ya kita nanti tinggal perhitungan angka saja. Kalau naiknya 2 kali lipat, berarti berapa persen nih peningkatan dari masing-masing industri harus keluar di bahan bakar kan gitu. Nah, kalau kita lihat situasi geopolitik sendiri itu kan ya memang itu tidak menentu ya, dan kita nggak tahu memang desas-desusnya kan udah lama ya, nanti ada peperangan dan sebagainya, tapi kita nggak bisa prediksi kapan meledaknya kan gitu. Ternyata sekarang sudah terjadi. Nah makanya dari sisi cost otomatis sekarang itu industri udah mulai mengencangkan ikat pinggang, istilahnya mereka sudah mulai untuk aware lah gitu ya. Untuk bahan bakar itu mereka coba untuk memangkas, dalam artian memangkas seperti ini, memang tidak 100% untuk bisa mengurangi seluruh atau efisiensinya seluruhnya itu bisa dikurangi gitu ya secara efisien, tapi juga biayanya itu dipangkasnya itu dalam bentuk bisa penggunaannya itu lebih tertata. Jadi kalau misal dulu kita nggak tahu nih bahan bakar itu akan keluar berapa liter. Nah sekarang kalau kita punya teknologi, kita bisa lihat bahan bakar itu untuk trip sekian itu butuh berapa liter, dan itu real atau enggak gitu. Jadi bisa dibandingkan data perkiraan kita. Jadi kalau misalkan di logistik itu kan mungkin teman-teman yang di manajemen logistik nih ya, kan nanti bikin perencanaan nih, pengiriman itu berapa trip butuh biayanya berapa kan, seperti itu ya. Nanti cost-nya atau biayanya itu kan bahan bakarnya sekian ya kan, terus kemudian untuk ongkos driver dan sebagainya gitu kan sekian-sekian. Nah, bahan bakar semisal menyumbang tadi kita bilang sampai 40%. Kenapa? Ya kita bisa hitung aja. Bahan bakar kendaraan kalau misalkan kita selama ini kan pesan online udah terkonfir, kirim dari mana sampai mana gitu. Nah, sebenarnya itu ada skemanya. Jadi skemanya itu mereka subsidi silang ya. Jadi antara dari si platform dan juga dari si pihak ketiga gitu ya, atau third party logistiknya. Nah, dari situ otomatis kita bisa kalkulasi. Kalau misal jaraknya jauh, otomatis bensinnya kan butuhnya banyak ya. Bahan bakarnya butuh banyak gitu. Nah, mereka menghematnya seperti apa? Ya semisal kalau awalnya itu perkiraan 200 km butuh sekian liter, gimana caranya bisa nggak dibuatnya nggak 200 km mereka jalan, hanya 150 km? Atau ada nggak rute yang bisa mereka lewati? Ternyata rutenya ini misalkan medannya terlalu sulit, atau memang dia itu bisa dibilang rutenya itu sering macet atau sering ada kendala. Nah, hal seperti yang sekarang ada teknologi kita bisa manfaatkan. Kalau di Arops itu ada namanya fuel sensor. Jadi bisa ketahuan ya yang akuratnya gimana, aslinya gimana. Betul, jadi kita bisa membandingkan. Jadi nggak ada lagi zaman bahula yang harus ditulis pakai manual gitu ya. Juga, ya sekarang udah semuanya by sistem. Jadi si operator atau si user gitu ya hanya perlu tarik data aja. Jadi tarik data, mereka hanya perlu lihat dari data itu, oh ternyata bahan bakar yang keluar tuh beneran yang cuma segini gitu, sesuai perkiraan mereka. Atau ternyata oh lebih irit, berarti nextnya bisa gue kurangin lagi nih gitu. Jadi mereka punya perhitungannya secara pasti. Oke Mas Aziz, tadi kan udah kita membahas mengenai memanasnya perang geopolitik antara Amerika, Israel, dan Iran nih. Nah kalau dari sisi pemerintah Indonesia nih Mas Aziz, kan Menteri SDM kita sudah kemarin membuat statement bahwa cadangan minyak kita ini cukup untuk 25 hari. Nah, lama banget ya, 25 hari. Nah iya nih, menurut tanggapan dari Mas Aziz sendiri gimana untuk industri Indonesia? Oke, itu juga yang menarik ya sebenarnya pernyataannya ya. Cukup 25 hari, kayaknya bisa lebaran kita naik sepeda gitu. Bercanda ya teman-teman ya. Ya tentu kalau dari industri sendiri sebenarnya kan kebanyakan industri ya kita nggak, terutama yang industri besar itu biasanya mereka kan memang ada istilahnya pembeliannya langsung ke pihak dari SPBU gitu. Jadi ada yang mereka memang menyetok sendiri bahan bakarnya, ada yang mereka itu pembeliannya langsung ke SPBU. Nah, atau kita biasanya sebut kan ada namanya solar industry ya gitu. Jadi mereka yang punya solar industry mungkin mereka udah mulai ini nih untuk konsultasi gitu kan, untuk pembelian solar mereka gimana nih, masih cukup apa enggak gitu kan, apa janjinya nanti
kurirnya suruh nganter nggak pakai mobil, suruh pakai sepeda gitu kan. Gitu. Nah itu memang mereka mungkin sudah mulai ada aware ya. Jadi sedikit banyak itu dampaknya apakah terasa banget tentunya buat mereka. Nah makanya mereka dari sekarang itu sudah mulai untuk memperkirakan. Makanya tadi kita ada untuk planning ya. Jadi kita bisa planning kurang lebih pemakaiannya, kita punya datanya gitu ya, laporannya bulan lalu berapa kilometer gitu ya, konsumsinya berapa. Nah itu mereka punya acuan. Jadi memastikan bahwa sebulan ke depan itu mereka udah ada stok solar sekian liter. Nah itu mereka sudah punya perkiraan karena ada historinya. Nah jadi industri sekarang itu udah ini ya cukup pintar gitu ya. Mereka sudah mulai aware dengan teknologi tadi, jadi mereka sudah mempersiapkan hal-hal seperti ini. Jadi apakah mereka panik? Ada sedikit mungkin kekhawatiran dari sisi mereka, tapi industri sudah lebih fleksibel. Jadi mereka sudah mulai aware, mereka sudah mempersiapkan. Jadi ketika nanti mungkin ada kenaikan bahan bakar yang tersebut, walaupun dari Menteri Keuangan kita bilang sendiri ya bahwa enggak kok masih aman sejauh ini, kemungkinan tidak ada kenaikan. Tapi kita nggak tahu gitu kan nanti ke depannya seperti apa. Nah, tapi industri juga sudah melakukan langkah preventif. Jadi mereka sudah lebih dulu untuk mempersiapkan diri gitu ya. Jadi mereka sudah lebih dulu untuk yang biasa stok bahan bakar, mereka stok mungkin lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk dari sisi mereka yang bisa mengisi di SPBU, mereka sudah mulai untuk memperkirakan nanti akan ada peningkatan berapa persen biaya operasional mereka. Seperti itu. Nah, tadi ngomong soal biaya juga ya Mas Aziz, kan biaya bahan bakar itu paling besar ya untuk operasional. Kalau dari sudut pandang Mas Aziz nih, yang terlibat langsung dalam industri, langkah apa saja bisa dilakukan perusahaan untuk mengatasi ini? Oke, nah sebenarnya banyak banget cara. Kalau kita bicara fraud juga itu amat banyak gitu ya. Fraud itu dalam artian misalkan gini, misalkan kalau kita bahasa ininya tuh mereka ada kencing di jalan gitu. Maksudnya ini kok bahan bakarnya keluarnya lebih besar, padahal harusnya tidak seperti itu. Ternyata ya di jalan ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak tahu gitu dalam tanda kutip ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa mengantisipasi. Tadi kalau pakai fuel sensor itu bisa terlihat, jadi penurunan itu kelihatan gitu. Jadi kita bisa monitor bahan bakarnya. Untuk pelaku industri itu cakupannya bisa lebih luas lagi. Jadi kita bisa memonitor itu selain real time, kita juga bisa lihat nih mobil dibawa driver yang mana. Jadi kalau kita biasanya kan industri itu punya banyak ini armada. Nah armada ini dikelola oleh si user, dan nanti user memplotting masing-masing itu yang bawa kendaraan itu siapa. Biasanya driver berganti-ganti. Nah itu nanti kita bisa lihat. Jadi kita bisa nilai behavior dari si drivernya juga. Nah behaviornya itu gimana? Pernah dengar istilah kalau beda kaki itu beda gitu. Oh iya. Nah pernah nih itu ya. Maksudnya beda kaki beda itu gimana? Jadi kalau misalkan kita di trucks itu ya, kalau misalkan di industri logistik itu, mereka itu kalau bawanya berasa busuk sama bawanya yang pelan-pelan itu pasti beda. Oh beda itu betul. Ya pasti beda. Karena pengaruhnya kemana? Bisa ke bannya, ya kan? Pemakaian bannya nanti bisa lebih cepat, dia sering ngerem, remnya jadi lebih sering harus ganti, lebih cepat harus ganti gitu ya. Kalau misalkan dari sisi bahan bakarnya juga nanti bisa lebih boros gitu kan. Nah jadi itu beda kaki, beda itu benar. Walaupun kita ngelihatnya paling bedanya 5 liter, 10 liter. Oke, 5 liter, 10 liter dalam berapa hari? Kalau misalkan dalam seminggu atau dalam 2 hari, 3 hari bedanya segitu, kita kalikan. Kali sebulan, kali 1 tahun. Nah, itu pengiritannya bisa seberapa besar. Nah, jadi pelaku industri sekarang itu lebih aware dengan hal seperti itu. Jadi mereka ketika mereka menemukan ada suatu anomali gitu ya, atau ada suatu bisa dibilang pemborosan, mereka bisa untuk mengedukasi dari si driver atau dari si usernya juga untuk memberitahu gini loh, supaya lebih efisien harus seperti ini, biar lebih efektif kita stepnya harus seperti ini. Nah teknologi inilah yang membantu mereka gitu, jadi nggak lagi manual, nggak tulis tangan gitu. Berarti nggak kayak yang
nanti ada kesalahannya juga. Iya, gitu, betul. Kalau ada teknologi kan lebih praktis ya. Mas. Benar, jadi nggak perlu input dulu di Excel nih, aduh input Excel kemarin Iya. perjalanan sekian kilometer. Rumusnya itu. Iya betul, pakai rumus dulu. Kalau sekarang kan tinggal tarik, ya kan. Kalau sekarang dari AI yang ngerjain ya kan, udah selesai terus kita tinggal lihat oh rangkumannya sama ini seperti ini, gitu. Oke, bahas tentang biaya lagi nih Mas. Tadi kan kita udah bahas mengenai biaya operasionalnya. Kalau caranya untuk meningkatkan dengan meningkatnya biaya bahan bakar operasional ini, bagaimana cara perusahaan transportasi dan logistik mengatasi ini, Mas? Oke, banyak cara sih ya. Sebenarnya ada banyak cara. Yang mayoritas yang kita kan bisa dibilang seperti ini ya, membantu teman-teman yang di bidang logistik untuk lebih bisa meningkatkan kinerja operasionalnya mereka. Jadi kalau dari sisi untuk cara-cara mereka itu banyak banget caranya. Contoh misalkan ada mereka yang beberapa misalkan drivernya itu kurang cakap ya, kita sebutnya kurang cakap gitu ya, kurang cakap. Jadi mereka mau monitor secara langsung, mereka bisa pasang kamera misalnya. Nah, jadi dengan kamera mereka bisa lihat behavior seperti apa. Kok ini kenapa misalkan ini drivernya kok nyampenya lama, oh ternyata dia sering berhenti, orangnya ngantuk kan, bisa video dulu gitu kan. Nah itu dari situ kita bisa tahu gitu. Jadi dari si user ini bisa oh begini behaviornya mereka, ternyata mereka tuh sering tidur. Nah lalu hal lain apa, kayak tadi misalkan kita bisa monitor behaviornya, dia sering ngerem, berbeloknya gimana ya kan, misal ada keluhan oh ada fraud nih, barang rusak. Nah, jadi teknologi itu membantu kita bisa lihat behaviornya, cara dia bawa mobil, ngerem, ngebut, berbelok, itu bisa kelihatan. Nanti si user bisa menegur driver dari situ. Nah, cara-cara itu mengurangi tadi ya, tidak hanya biaya operasional tapi hal-hal tidak terduga tadi. Misalkan ya tadi fraud-fraud tadi yang muncul dan sebagainya. Jadi mereka mengantisipasi gitu ya. Nah, mayoritas memang saat ini ya, memang pelaku industri itu belum aware semua. Jadi mereka biasanya itu berdasarkan kejadian dulu. Jadi kalau kata orang Indonesia tuh bukan sedia payung sebelum hujan, hujan dulu baru dipayung gitu. Jadi kan kalau orang Indonesia kan belum hujan nih gitu ya. Nanti kejadian hujan. Iya. Kalau udah hujan baru beli jas hujan gitu kan. Kalau misalkan di industri sama seperti itu juga. Oh belum, nanti. Nah, tapi beberapa juga kalau yang sudah aware udah banyak juga. Mereka yang udah aware, contoh di mobil pribadi juga sama. Kita kan tidak hanya di industri ya, logistik ya. Bahkan kalau kita bicara untuk kendaraan operasional pribadi itu ada costnya juga. Kita mungkin nggak sadar. Contoh misalkan mobil pribadi ini perlu untuk antar jemput misalkan direksi. Ya kan, ketika antar direksi sopirnya ngadem dulu. Ya kan? Iya. Nah pas ngadem kan nyalain AC loh. Pas nyalain AC ada konsumsi. Nah kepake nih bahan bakarnya. Nah itu kan biayanya nggak kelacak nih. Tapi testimonial dari industri kami dapat dari customer kami itu bahkan mereka setelah menggunakan tadi ya fuel sensor ataupun device yang lebih advance, nah itu mereka bisa menghemat sampai dengan 2,5 juta satu bulan. Jadi kalau dikali 1 tahun, waduh, ini juga ya, sampai hampir berapa tuh, 25 juta ya. Nah itu kelihatannya memang berasanya itu pas setelah digunakan. Jadi awal-awal mereka nggak aware hal kecil seperti itu. Tapi ya 1 liter, 2 liter kali 1 bulan gitu kan, kali 1 tahun pasti akan berasa juga. Berarti kan emang kita harus aware ya Mas sebagai perusahaan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada perusahaan yang kurang memiliki visibilitas yang jelas nih terhadap pemantauan atau pergerakan armadanya secara akurat gitu? Oke. Nah, kalau semisal dari sisi perusahaan gitu ya, mereka itu bisa dibilang rasa awareness-nya masih kurang. Gimana sih kita cara untuk mengedukasi gitu ya, memberitahu ke mereka. Nah, cara yang paling sederhana yang kita lakukan itu biasanya kita menjelaskan dari sisi learning ataupun kejadian yang sudah ada. Karena kan mungkin saat ini mereka masih aman. Aman, nggak ada Karena apa-apa. dia di zona nyaman kan gitu istilahnya ya, zona nyamannya gitu. Ada di zona nyaman. Nah tapi nanti kita edukasi sedikit-sedikit, Pak. Memang Bapak nggak coba cek dulu nih, ya kan?
dari kendaraannya ini memang behaviornya sesuai atau memang masih perlu dievaluasi lagi gitu. Jadi kita pelan-pelan kita memberitahu langsung perlahan-lahan sampai akhirnya terbentuk. Jadi terbentuk dari mereka juga pemikiran, oh iya benar juga ya benar juga bahwa dalam hal ini industri mereka tuh butuh, di industri itu sangat butuh. Nah maka sekarang kita bisa lihat ya kalau di industri itu hampir semua tuh industri itu pasti menggunakan berbagai macam sensor. Jadi yang awalnya mereka tuh skeptis lah istilahnya, ngapain gitu, orang nggak ada apa-apa kok. Sekarang malah mereka kebanyakan di industri itu, wah perlu nambah lagi pak yang ini gitu. Jadi kalau dulu awalnya bahan bakar, sekarang itu bahkan bisa ada untuk monitoring, kan kita udah banyak ya fiturnya. Jadi bisa untuk monitoring dari sisi drivernya, tadi behavior seperti apa, kemudian dari sisi lembur bisa kita cek juga lebih enak lagi. Jadi kalau dulu mempersiapkan laporan itu butuh waktu berhari-hari gitu kan ya. Sekarang hanya perlu di pagi hari, ya kan, sampai ke kantor 5 menit tarik data langsung jadi laporan gitu. Jadi kayak praktis banget gitu. Jadi mereka ngelihat dari situ ya kan, mereka terpikir oh iya ya, jadi lebih cepat gitu. User juga happy, wah ini enak banget gitu kan. Jadi yang dulunya mereka ngerasa aduh nggak perlu pak, nanti masih bisa kok, masih bisa. Pas udah dipakai langsung oh ternyata gampang ya gitu. Ya saudaranya dimudahkan lah dengan adanya teknologi. Berarti selain dari pengalaman, terus juga kita kayak mengedukasi, ini tuh cepat loh, lebih praktis loh penggunaan teknologi. Berarti jadi perusahaan tuh jadi senang rasanya gitu ya mas? Betul, jadi otomatis ya secara nggak langsung yang awalnya butuh 5 orang bisa lebih sedikit gitu. Lebih efisien. Betul, gitu, lebih efisien juga. Oke, dari pembahasan tadi kita kan udah membahas ya mas mengenai tantangannya, terus cara mengatasi permasalahan dari transportasi dan logistik. Nah, kalau misalnya boleh Mas Aziz diceritain dong produk dari Aerotrax ini ada apa aja dan bagaimana bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien dari pengiriman barang. Oke, nah kalau kita bicara produk dari Aerotrax ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya akan highlight yang mayoritas digunakan saja ya. Jadi tadi mungkin kita udah mention beberapa, itu ada pertama kita ada fuel sensor. Jadi fuel sensor itu kita untuk memonitor dari sisi bahan bakar kendaraan itu secara real time. Jadi kalau ada pengurangan, ada penambahan, itu termonitor, ada level bahan bakar itu terbaca secara real time. Nah kemudian ada juga kita punya itu untuk solusi driver identification namanya. Jadi driver identification itu untuk melihat mobil ini dibawa oleh siapa drivernya. Jadi kita bisa tahu dan bisa membandingkan. Jadi kita punya ada laporannya dalam bentuk skor gitu ya. Driver A, B, dan C misalkan skornya berapa gitu. Kita bisa lihat, oh dia lebih sering ngebut, oh dia behaviornya sering belok tajam gitu, jadi kelihatan. Nah kemudian kita juga ada untuk namanya device advance. Device advance itu berbeda dari fuel sensor, itu kita membaca langsung komputer kendaraannya. Jadi kita membaca komputer kendaraannya itu, misalkan komputer kendaraannya itu dia udah ada datanya ya, misalkan di ECU kendaraan tuh udah ada data ya kan, udah ada datanya berapa, misalkan kondenser yang canggih ya, jadi udah ada datanya itu bahan bakarnya berapa, pintu mana yang kebuka, yang ketutup, seat beltnya dipakai apa enggak. Oh bisa ketahuan juga ya? Bisa ketahuan juga, jadi nanti kita bisa lihat, oh ini kenapa terjadi crash, oh dia ngebut, dia ngantuk. Terus kemudian kenapa kok bisa parah cederanya misalkan, padahal cuma nyeruduk gitu ya. Nah kan kok sampai misalkan patah belikatnya, kenapa bisa seperti itu? Oh dia nggak pakai seatbelt. Nah itu nanti kita ada analisanya. Jadi kita bisa melihat melalui data tadi ya, kita bisa lihat dari ECU mobilnya itu datanya seperti apa. Apakah jangan ini mobil nggak pernah diservis, ya kan? Terus muncul cek engine-nya ada error, itu juga bisa terbaca. Nah, jadi cakupannya luas gitu ya. Jadi kita punya berbagai fitur gitu ya, membantu mayoritasnya itu kita punya laporan yang sangat lengkap. Makanya kita bilang 5 menit tarik laporan, selesai tarik udah selesai laporannya. Karena kita punya lebih dari 130 report. Wow, ya, jadi laporannya itu punya fungsinya masing-masing.
salah satu reportnya itu adalah laporan bahan bakar. Nah, jadi dari report yang banyak tadi itu 130 lebih report itu ya. Jadi satu report yang bisa digunakan itu ada namanya laporan bahan bakar. Jadi kita punya laporan bahan bakar yang nanti bisa memperlihatkan gitu ya. Jadi berapa sih sudah diisi bahan bakarnya, lokasinya dari mana, berapa liter gitu kan. Kemudian kalau misalnya pun nanti ada fraud tadi gitu ya, ada kecurangan tadi, kita juga bisa lihat, dia ada nih pengurangan gitu ya, dan di mana lokasinya. Nah, jadi si pengemudi terpantau gitu ya, jadi kelihatan dia nanti kita bisa lihat level bahan bakarnya naik turunnya secara real time, kalau ada penambahan atau pengisian, kemudian ada pengurangan, dan kita juga bisa tahu konsumsinya sudah berapa banyak gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu konsumsinya ada berapa liter nih gitu, lalu berapa kali pengisian dalam satu perjalanan itu, ada pengisian atau enggak, dan pun kita bisa buat notifikasinya nanti. Jadi kalau semisal tiba-tiba nih ada pengurangan sekian liter, nah kita bisa langsung dapat notifikasi, nanti kita bisa langsung cross check kenapa kok ada pengurangan sekian liter. Nah itu nanti dari si user bisa langsung istilahnya kalau sekarang OTT gitu ya, operasi tangkap tangan. Jadi kita langsung bisa cek gitu ya ke langsung ke drivernya, ini bener apa enggak pengurangan gitu. Atau jangan-jangan memang mungkin drivernya bilang, oh tadi saya lagi ngambil solar itu Pak buat nyuci nih gitu kan ya, atau lain sebagainya gitu. Nah juga salah satu report untuk mengecek tadi dari sisi behavior si driver, nggak cuma soal gimana dia memanage bahan bakar, tapi juga ada ketika perilaku pengemudinya dia. Jadi di dalam driver behavior itu kita punya ada laporan yang bentuknya itu adalah laporan skor untuk driver. Jadi driver itu punya skor nanti, berapa kali dia ngebut, berapa kali untuk dia melebihi batas kecepatan gitu ya bawa kendaraannya, lalu dia ngerem mendadak ya kan, kemudian ada dia mungkin nakal gitu ya, dia cold chain bawa barang-barang yang berhubungan sama suhu tapi ternyata dimatiin sama dia karena buat irit bahan bakar. Nah itu bisa juga tuh ada kejadian seperti itu juga. Nah nanti kita bisa lihat dari situ behaviornya mereka, skornya seperti apa. Jadi kita bisa setting parameter skornya, misalkan nilai dia A kalau dia hanya melakukan kesalahan 5 kali gitu ya kan, kita nggak tahu ya kejadian di jalan, jadi memang dia harus ngebut ngejar gitu ya, atau mungkin dia harus berhenti gitu ya, atau tiba-tiba ngerem ada orang nyebrang gitu, nenek-nenek nyebrang misalkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat tuh skornya ada berapa gitu ya, berapa kali kejadiannya dia, kita setting skornya nanti. Nah kita dapat skor itu nanti, jadi ketika sudah kita setting dalam 5 menit 10 menit kita tarik laporan dan dapat. Jadi nggak lagi butuh 1 hari. Jadi kalau misalkan bos minta, ayo saya butuh laporan nih, gitu kan ya. Laporannya harus hari ini ya. Ya kita nggak lagi buat tarik manual ya satu, kita tinggal tarik laporannya, otomatis sudah dapat, terus langsung kita laporan terus. Nggak ada lagi kata lembur. Jadi work life balance banget gitu. Praktis banget ya. Iya, praktis banget gitu. Oke. Berarti kita tuh bisa melacak pergerakan driver secara real time, terus dari solarnya pakai sabuk atau enggak kayak gitu ya Mas. Ya, Berarti betul. Betul ya. Jadi teknologi itu ya memudahkan. Biasa banget. Iya. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, dari produk Aerox sendiri memiliki keunggulan apa aja sebagai GPS tracking yang benar-benar memantau secara akurat? Oke. Kita klaim akurat itu bukan tidak berdasar. Jadi kalau kita klaim akurat itu karena kita memiliki standar bahwa akurasi kita itu untuk fuel sensor itu sampai dengan 98%. Jadi 2%-nya itu margin error data. Ya, kita nggak bilang data itu bisa 100%. Ya kan? Nggak ada yang sempurna ya. Iya kan? Iya, yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Ya. Jadi pasti ada error. Tapi kita bisa klaim bahwa kita punya margin error itu hanya 2%. Nah, dan juga secara data dan akurasi kita itu data kita itu sangat akurat gitu ya. Data kita sangat akurat dan kita menampilkan karena kita pakai teknologi yang kita bawa langsung dari Eropa sana. Jadi kita punya standar quality, built-in quality-nya juga itu berbeda. Nah, jadi kita semua manufaktur dari sana. Jadi kita bawa ke Indonesia ini, kita perkenalkan, ada teknologi canggih loh gitu. Nah dari situlah kita memberitahu ke mereka, memang
kalau kita lihat ya, mayoritas itu kan di Indonesia itu memang banyak kendala, kita tahu kendala mulai dari sinyal ya kan, yang mungkin teman-teman ada yang merasa ya kalau angker anak kereta Itu ya, kerasa banget kerasa banget ya anak kereta ya, Tiba-tiba tiba-tiba nggak ada sinyal gitu kan. Nah itu memang real. Dan kalau kita di Jakarta, bersyukurlah kalian yang di Jakarta karena sinyalnya semua aman. Kalau kalian ada di daerah timur, mungkin teman-teman yang dari NTT, teman-teman yang dari Ternate atau Maluku mungkin merasakan tak dulu belum bisa dihubungin nih, kenapa emangnya? Oh, lagi maintenance BTS-nya, gitu. Sinyalnya nggak ada, internetnya nggak ada. Ya itu memang real terjadi. Nah, Arab di sini membawa teknologi di mana kita tidak bergantung kepada satu provider. Jadi kita bisa connect semua provider. Jadi misalkan provider A lagi bermasalah nih, BTS-nya lagi maintenance. Oh, ada provider B, nanti kita bisa switch ke sana. Gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan data yang akurat, tapi juga kita bisa minim delay karena tadi kalaupun ada kendala sama sinyal, kita bisa switch ke provider lain. Gitu. Jadi tetap bisa termonitor secara real time. Gitu. Oke, berarti tapi kok bisa ada kecurangan dari driver gitu pernah terjadi nggak Mas? Wah kalau itu banyak, kalau itu banyak banget. Kalau kita bicara kecurangan itu kita jangan bilang kecurangan ya. Nakal lah ya. Kita bicara nakal ya. Kalau nakal atau fraud lah ya bahasa halusnya. Kalau fraud dari driver itu banyak, balik lagi ya. Manusia menciptakan teknologi. Emang sepintar-pintar teknologi lebih pintar orang nyiptainnya gitu kan. Manusianya lebih pintar. Ada aja akalnya gitu kan. Tapi akalnya akal-akal picik gitu ya. Nah, jadi kalau kecurangan banyak banget. Kita pernah jadi salah satu learning kita pernah kita aplikasikan fuel sensor itu di salah satu klien kita itu, dan mereka berhasil untuk menangkap sampai ada 50% kurang lebih dari itu ada melakukan hal seperti itu. Jadi ada kecurangan yang mereka lakukan atau nakal gitu ya. Nah jadi apakah itu ada dan banyak gitu ya. Cuman kita harus pukul rata gitu, semuanya berarti driver nakal enggak juga. Yang jujur juga banyak, gitu ya. Itu oknum, gitu ya. Oknumnya ada, gitu. Dan mereka memang banyak caranya, gitu ya. Entah itu nanti misalkan contoh logistik itu kan luas, benar ya. Nggak cuma kendaraan, ada kapal juga, ya kan. Misalkan kapalnya disewain nih, nggak cuma buat nganter barang, buat nganter orang juga jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin untuk teman-teman kayak emang ada gitu kan, hal seperti itu terjadi gitu ya. Jadi di lapangan itu banyak jenisnya, jadi nggak cuman iya nih dia mengisi 20 liter, bener kok keisi 20 liter. Kita tanya lagi, yang diisi beneran solar atau jangan-jangan oli nih? Nah, pernah kepikiran nggak? Atau jangan-jangan dia bukan ngisi pakai oli biar kelihatan keisi ya kan, naik nih jarumnya dimasukin botol. Ayo. Jadi banyak cara gitu. Wah, ini jadi tiru ya teman-teman, nanti ditiru nih. Jadi bentuk kecurangan atau fraudnya itu ada banyak. Nah makanya di sini teknologi ini fuel sensor ini membantu menganalisa. Jadi ketika ada zat-zat lain yang masuk, dia akan langsung lihat apa nih, gitu ya. Dia akan langsung error. Dia menampilkan ini error. Pas kita cek waktu itu, ternyata dikasih oli samping. Wah keren juga ya. Gitu. Pas kita cek filter solarnya, wah hitam sekali gitu. Tapi ketahuan ya di teknologi. Ya, hitam. Jadi semua hal-hal seperti itu kita bisa lihat, kita bisa pantau. Oke, menarik banget nih Mas Aziz pembahasan kita hari ini ya, karena tadi kita udah bahas mengenai isu-isu dari transportasi dan logistik, dampaknya juga kepada bahan bakar, dan bagaimana teknologi Track GPS ini bisa membantu kita dalam meminimalkan risiko-risiko yang terjadi. Mungkin sekian aja Mas Aziz, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang. Ya. Ini yang kedua kalinya, nanti mungkin ada next yang lagi ya. Ya, semoga tidak bosan. Nanti kalau bosan nanti ganti ya. Ganti orang ya. Mungkin teman-teman mau yang lebih fresh lagi. Oke, mungkin terima kasih Mas Aziz. Semoga diskusi ini memberikan insight yang lebih luas ya untuk kita semua. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.